parahnya judi online yang sudah merambah di segala lini. Yang terbaru adalah merambat di tingkat sekolah dasar dengan transaksi yang mencapai 3 miliar rupiah. Tentu saja ini angka yang tidak kecil begitu ya. Bagaimana upaya dari kepolisian khususnya dalam hal ini dari Babin Kamtibmas sebagai yang sangat dekat di tengah-tengah masyarakat yang langsung berhadapan dengan masyarakat untuk mencegah dan juga memberikan edukasi terkait dengan bahaya dari judi online ini. Terima kasih Mbak. Jadi kami dari Bahar Kampolri khususnya Korbinmas, tugas kami adalah di bidang preemptif. Preemptif itu adalah penangkalan bagaimana polisi menumbuhkan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan. Nah, salah satunya ini adalah bagaimana masyarakat bisa menangkal adanya atau menjadi korban maupun pelaku perjudian, begitu. Nah, di bidang perjudian ini tentunya sebagaimana perjudian pada umumnya, tentunya akan berdampak membawa kecanduan terhadap penggemarnya. Begitu. Sehingga kecanduan ini tentunya akan berakibat kepada mental dan fisik para penggemar. Disitulah nanti akan mengakibatkan adanya keretakan rumah tangga, kemudian secara ekonomi juga mereka akan mengalami kebangkrutan, menjual aset dan lain-lain. Yang pada akhirnya nanti itu akan berakibat kepada munculnya atau meningkatnya tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Demikian, Mbak. Oke, mungkin boleh dijelaskan lebih dalam begitu Pak Barata. Bagaimana sebenarnya kalau dari kepolisian melihat dampak sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dari judi online ini, mengingat angkanya sangat besar begitu secara nasional sampai 200 triliun rupiah. Iya, makanya tadi saya bilang bahwa kami di Korbinmas ini mempunyai anggota cukup banyak, terutama Babin Kamtibmas itu berada di seluruh kelurahan dan desa. Pada mereka lah kami tugaskan untuk menumbuhkan daya tangkal atau mencegah masyarakat untuk bermain judi online. Bagaimana caranya? Caranya itu pertama Babin Kamtibmas itu harus mempunyai kemampuan security assessment dulu. Dia harus bisa mengasesmen atau menilai apakah faktor-faktor yang membuat masyarakat di daerahnya itu menjadi kecanduan judi online. Dari situlah baru Babin Kamtibmas beserta seluruh stakeholder yang ada di desa berupaya untuk menanggulangi dari faktor-faktor tersebut. Contohnya misalnya di suatu kelurahan itu ada masyarakat yang kecanduan judi online karena penganggurannya banyak, mungkin tingkat pendidikannya juga kurang. Disitulah dia berusaha untuk bekerja sama dengan stakeholder, bagaimana caranya misalnya menumbuhkan UMKM, memberikan keterampilan pertanian. Dari situlah makanya hasil dari rekayasa sosial tersebut bisa menumbuhkan daya tangkal masyarakat terhadap judi online ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Barata atas penjelasan sebagai awal di dialog kita hari ini. Pertanyaan saya selanjutnya untuk Mas Huda. Mas Huda, untuk nanti saya akan juga minta tanggapannya dari jawaban Pak Barata. Tapi saya ingin minta Mas Huda untuk menjelaskan terlebih dahulu secara ekonomi dan juga secara sosial. Sebenarnya fenomena dari judi online ini seperti apa Anda melihatnya? Dan apakah memang bisa dikatakan seperti Pak Barata tadi menjelaskan bahwa memang situasi ini juga tercipta karena memang sulitnya situasi ekonomi di tengah masyarakat? Menurut Anda, Mas Huda? Iya, Mbak. Saya lihatnya seperti ini, Mbak. Bahwa judi online itu kan kalau kita lihat kan boomingnya ketika tahun 2020-2021. Di mana itu pada saat pandemi COVID-19. Pada saat itu kita mengalami dua hal. Yang pertama adalah penerimaan atau pendapatan masyarakat itu cukup berkurang. Ya, kita tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas ekonomi secara berlebihan, bekerja pun dibatasi dan sebagainya, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan. Nah, yang kedua adalah untuk perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk-produk ICT atau internet, kemudian teknologi, dan juga telekomunikasi. Itu berubah dengan ya kita banyak di rumah, kemudian kita juga kalau kita lihat ini 80% lah masyarakat di Indonesia itu menghabiskan di internet itu 2 sampai lebih dari 8 jam. Jadi memang kita terdampak di situ.
Nah, kemudian ketika mereka banyak berselancar di internet, mereka menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan hanya perlu menekan gadgetnya aja atau device-nya aja. Nah, akhirnya mereka ya melakukan cara untuk mendapatkan pendapatan yang tadi yang berkurang. Mereka mencari untuk sumber pendapatan baru yang mereka dapatkan informasinya dari HP mereka adalah judi online. Makanya ketika tahun 2020, tahun 2021, iklan judi online di semua platform, baik itu di platform OTT, kemudian platform dia media sosial, itu bertebaran banyak sekali. Makanya kalau kita lihat kasus untuk penyebaran informasi judi online, itu paling banyak ada di konten kreator, influencer, dan artis, dan sebagainya. Itu banyak sekali pada saat tahun 2020 dan 2021. Nah, akhirnya masyarakat yang dia menikmati konten mereka mendapatkan informasi mengenai judi online. Ketika sifat alamiah manusia itu dia harus mendapatkan pendapatan lebih, mereka akan mencari sumber pendapatan yang mudah dijangkau oleh mereka. Nah, tentunya melalui judi online. Maka ini sangat keterkaitan erat sekali dengan pendapatan masyarakat yang berkurang dan juga dengan keadaan ekonomi ketika pandemi COVID-19. Ditambah lagi dengan akses internet yang juga pada saat pandemi semakin deras begitu, aksesnya semakin terbuka luas. Oke, pertanyaan saya selanjutnya kepada Pak Barata. Tadi sangat menarik begitu penjelasan dari Mas Huda bahwa memang situasinya saat ini masyarakat jadi semakin mudah untuk mengakses judi online. Salah satunya adalah lewat iklan-iklan yang pada saat itu memang sangat banyak jumlahnya. Apakah ini akhirnya mempengaruhi strategi sosialisasi yang diterapkan oleh kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online ini sendiri, Pak? Iya, tentunya sangat berpengaruh, Mbak. Ya, jadi strategi kami di Korbimas ini kita mengoptimalkan peran dari Babin Kamtibmas dan sekarang ada namanya Polisi RW. Ya, Polisi RW ini kita bentuk untuk mengatasi kekurangan jumlah Babin Kamtibmas yang ada di wilayah. Kita tahu jumlah kelurahan itu ada sekitar 80.000 sekian. Kita hanya bisa memenuhi Babin Kamtibmas itu baru 40 ribuan, Pak. Begitu. Untuk menutupi kesenjangan ini, kita tugaskan namanya Polisi RW yang merupakan program unggulan dari Pak Kabaharkam yang sekarang. Nah, Polisi RW dengan Babin Kamtibmas inilah yang bersama-sama di wilayah, mereka berupaya melakukan langkah-langkah preemptif, yaitu melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan lebih jauh daripada itu mereka berusaha mengintervensi keadaan sosial dan merekayasa sosial sehingga yang saya bilang tadi, daya tangkal masyarakat itu akan tumbuh, begitu. Oke, ini menarik saat Pak Barata menyebutkan ada Polisi RW. Sebenarnya ini adalah solusi untuk membantu Babin Kamtibmas untuk membantu masyarakat agar terhindar dari judi online. Boleh dijelaskan lebih lanjut, sebenarnya Polisi RW ini apa tugasnya, Pak? Sehari-harinya apa yang disampaikan sosialisasinya terhadap masyarakat? Jadi begini, Polisi RW adalah petugas kepolisian yang ada di RT-nya atau di tempat tinggalnya. Jadi dialah yang akan menjadi polisi di lingkungan RW-nya. Sehingga kalau kita lihat polisi di suatu lingkungan dia harus mengetahui siapa tetangganya, siapa ketua RW-nya, apa pekerjaannya, apa potensi kerawanannya, begitu. Sehingga masyarakat yang di lingkungan terkecil di RW itu kalau ada apa-apa dia bisa menghubungi polisi RW, gitu. Kalau Babin dia lingkupnya lebih luas, kelurahan atau desa. Sehingga bisa saja masyarakat yang butuh bantuan polisi mau ketemu Babin agak sulit karena mereka ada pekerjaan lainnya. Tetapi kalau ada polisi RW di wilayahnya, itu akan sangat mudah sekali mereka berkontak dengan polisi, gitu. Mungkin tidak akan menyelesaikan masalah pada saat itu juga, tapi paling tidak masyarakat akan menerima informasi apa yang harus mereka lakukan terhadap kesulitan mereka, begitu. Nah, itulah tujuan kami dari Baharkam ini, bagaimana mendekatkan polisi ke lingkungan terkecil, Mbak, di wilayah itu. Nah, dan untuk polisi RW ini kita galakkan karena memang tidak perlu pembiayaan terlalu banyak, begitu. Itu juga antisipasi kami karena kalau untuk suatu program membutuhkan biaya sangat besar. Nah, kalau polisi RW ini kan dia bertugas di tempat tinggalnya dia sendiri. Betul. Begitu. Di sela-sela dia bertugas misalnya sebagai penyidik di reserse, pada saat dia pulang dia bisa berkunjung ke Pak RW, bisa berkunjung ke tetangganya,
mungkin seminggu sekali bisa kumpul-kumpul dengan warga, bicara-bicara begitu. Jadi memang polisi RW ini adalah petugas polisi selain dari Babin Kamtipmas. Bisa dari reserse, bisa dari lantas, bisa dari intel, dari semua fungsi selain Babin Kamtipmas. Gitu Mbak. Jadi memang ini bisa mengcover kekosongan dari Babin Kamtipmas yang ada di daerah-daerah. Demikian. Oke.